Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you always fine, great, and fantastic. Welcome back with Miss Diah Anggraini. Today we are going to learn Science, tema 4, subtema 1. Before we start our lesson for today, let's pray together with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, check it out. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah hewan. Yang pertama ada serangga, kedua ikan, ketiga amfibi, keempat reptil, dan yang terakhir ada cacing tanah. Nah, di sini Miss akan jelaskan dulu ya, apa itu peredaran darah terbuka dan tertutup yang ada pada hewan. Nah, definisi peredaran darah terbuka. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun hemolimfa tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Nah, untuk peredaran darah tertutup, dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Terdapat perbedaan ya teman-teman, harus diingat. Kita mulai dari hewan yang pertama, yaitu serangga. Ada pembuluh anterior, pembuluh lateral, dan jantung pembuluh ostia. Peredaran darah pada serangga berupa sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimfa. Ingat ya, hemolimfa itu apa? Nah, aliran hemolimfa ini dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh darah kapiler. Dari sel-sel tubuh hemolimfa akan kembali ke jantung pembuluh. Next, kita beralih ke hewan berikutnya, yaitu ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan terbagi menjadi dua ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup ya teman-teman. Sistem peredaran darah ikan dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar menuju insang. Pembuluh kapiler di dalam insang akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Dari insang, kemudian darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh, kemudian kembali menuju jantung. Sistem peredaran darah ikan merupakan sistem peredaran darah tunggal karena dalam satu kali peredaran darah hanya satu kali saja melewati jantung. Paham ya teman-teman? Lanjut, ketiga ada amfibi. Nah, di sini contoh hewan amfibi adalah hewan katak. Peredaran darah pada katak berupa sistem peredaran darah tertutup. Jantung katak terdiri dari dua ruangan, serambi yang berdinding tipis dan satu ruangan bilik yang berdinding tebal. Teman-teman bisa perhatikan gambar ya. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Dari serambi kiri, darah masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju ke seluruh tubuh hewan katak. Oke, kita lanjut. Keempat, ada reptil. Jantung reptil ini terdiri dari 4 ruangan teman-teman, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi dengan sekat yang belum sempurna sehingga masih terjadi percampuran darah. Kalau kemarin kita belajar manusia itu katupnya sudah sempurna ya.
Sistem peredaran darah pada reptil sama seperti pada manusia, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda, karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Yang terakhir ada cacing tanah. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup dengan kapiler-kapiler yang tersebar di seluruh tubuhnya. Perhatikan gambar ya teman-teman. Sistem peredaran darah pada cacing tanah dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah dorsal atau punggung. Kemudian darah mengalir menuju pembuluh darah ventral atau perut lalu ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Demikian materi hari ini teman-teman. Cukup singkat ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, untuk latihannya ada di page 23. Ayo berlatih. Oke, selamat berlatih teman-teman. Thank you very much for your attention. Have a great day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.